Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat waktu luang, nikmat dapat memanfaatkan waktu luang ini untuk kebaikan. Salah satunya adalah untuk duduk di majelis ilmu. Yang Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainaha, dan mereka bertadarus, saling mempelajari ayat-ayat tersebut, bainahum, antara mereka. Kalau mereka lakukan ini, apa yang terjadi? Nazalat alaihimur rahmah, akan turun kepada mereka rahmat kasih sayang Allah. Ya, haffathumul malaikah, malaikat juga turun menyertai kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kita ini dimention, disebut-sebut di mana? Di majelis yang ada di sisi Allah, yang isinya para malaikat yang suci, yang bersih. Ya, kalau kita senang kita posting sesuatu, itu orang itu komentar tentang postingan kita. Ya, kita lebih senang kalau seandainya kita disebut-sebut di majelis yang adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Yaitu majelis para malaikat yang suci, yang tidak pernah bermaksiat dan lain sebagainya. Itulah adalah salah satu fadilah keutamaan dari hadir di majelis ilmu. Zakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut kita di majelis yang ada di sisinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang namanya hijrah ke negeri Habasyah. Ketika kaum muslimin sangat sulit untuk beribadah di kota Makkah, mereka mendapat tekanan-tekanan dari kafir Quraisy. Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Lau dhahabtum ila ardi Habasyah." Seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahadun. Di sana ada seorang raja, tidak ada seorang pun yang dizolimi di bawah kekuasaannya. Hatta yaj'alallahu lakum makhraja, sampai nanti Allah temukan jalan keluar untuk kalian semua. Maka berangkatlah kaum muslimin, rombongan pertama ke negeri Habasyah secara diam-diam. Pada malam hari mereka diam-diam kemudian pergi untuk ke negeri Habasyah. Ya, rombongan yang pertama ini tidak terlalu banyak, ya, kurang lebih 10 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka secara diam-diam sampai ke pesisir Jazirah Arab, kemudian menyewa 2 kapal sampai menyeberang ke negeri Habasyah. Di antaranya di situ ada Utsman bin Affan dengan istri beliau Ruqayyah binti Muhammad SAW. Yang menandakan Nabi SAW juga meresikokan putrinya sendiri. Putrinya sendiri disuruh hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib bersama dengan istrinya yang bernama Asma binti Umais. Ya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Abu Salamah al-Makhzumi, Abu Hudzaifah bin Utbah, Mus'ab bin Umair, dipimpin oleh seorang bernama Utsman bin Mad'un al-Jumhi. Ya. Nah, berita mereka ini pun terdengar ke kalangan kafir Quraisy, dan mereka melihat adanya ancaman. Karena Habasyah ini negeri yang besar. Di dalamnya ada kerajaan Kristen yang kuat. Ya. Kalau seandainya kaum muslimin kuat di sana, bisa-bisa nanti menjadi ancaman bagi orang-orang yang ada di negeri Makkah. Ya. Kemudian saat itu kurang lebih setelah 5 tahun kenabian, terjadilah peristiwa di mana semua kafir Quraisy yang mendengar Nabi SAW membacakan surat An-Najm untuk pertama kalinya di depan Ka'bah, mereka semua turut sujud ketika kemudian mendengar ayat sujud tilawah yang ada di akhir daripada surat An-Najm. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Apakah dengan perkataan Al-Quran ini kalian bercanda, kalian tertawa dan tidak menangis, dan kalian membuat keributan di sekitarnya? Maka bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Ini adalah kali pertamanya mereka mendengar Al-Quran secara utuh dari mulut Nabi SAW. Dan kalau kita perhatikan surat An-Najm, surat yang sangat menyentuh hati kita. Di awal disebutkan bagaimana bintang-bintang itu terjatuh nanti pada hari kiamat. Bagaimana Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, semuanya adalah wahyu dari Allah.
Begitu juga nanti berbicara tentang Lata, Uzza, semuanya ini remeh, ya. Kemudian sampai di akhir diperintahkan kita untuk sujud tilawah dalam surat An-Najm sangat menyentuh, ya. Bahkan sebagian riwayat bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin pun yang hadir di majelis itu turut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berita ini tersebar kepada kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Mereka menyangka kafir Quraisy telah memeluk Islam. Maka sebagian mereka pun bersegera untuk pulang ke kota Makkah. Ternyata sampai kota Makkah beritanya tidak benar, ya. Maka sebagian kembali ke negeri Habasyah, sebagian lagi masuk kota Makkah. Di antaranya yang masuk ke kota Makkah adalah Utsman bin Affan bersama dengan istri beliau Ruqayyah, dan juga Utsman bin Maz'un yang tadi adalah pemimpin mereka, ya. Nah, mereka ini bisa masuk kembali ke kota Makkah dengan satu adat istiadat yang namanya istijarah. Istijarah adalah jaminan keamanan, ya. Sebelumnya pernah kita sebutkan, sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq juga dirancang oleh Nabi ikut hijrah ke negeri Habasyah. Karena Abu Bakar ini dai yang sangat fasih, yang sangat mengerti Islam. Di tengah jalan Abu Bakar As-Siddiq dicegah oleh seorang yang bernama Ibnu Daghinah. Ibnu Daghinah mengatakan, "Inna mislaka ya Abu Bakrin la yakhruju wa la yukhraju." Orang kayak kamu ini, wahai Abu Bakar, gak pantas keluar dari kampungnya, gak pantas diusir juga. Kembali kamu ke Quraisy, ke kota Mekah, saya yang jamin keamanan kamu. Nah, ini namanya istijarah, jaminan keamanan. Maka ketika itu Ibnu Daghinah ikut bersama Abu Bakar As-Siddiq kembali masuk kota Mekah. Dia tawaf 7 kali sekeliling Ka'bah. Dia bilang, "Ya ma'syaral Quraisy, saya menjamin keamanan Abu Bakar As-Siddiq." Ya, Quraisy mensyaratkan, syaratnya satu, dia hanya boleh ibadah di dalam rumahnya saja. Ya, sudah pernah kita ceritakan ya bagaimana Abu Bakar ini kalau sudah ibadah nggak bisa menguasai dirinya. Dia nangis kalau baca Al-Quran. Sehingga perempuan-perempuan Quraisy, anak-anak Quraisy itu melihat, waduh, syahdu sekali Abu Bakar ini. Ya, lagi-lagi Quraisy itu khawatir nanti bisa menjadikan mereka semua masuk Islam. Panggil lagi Ibnu Daghinah. Ibnu Daghinah bilang sama Abu Bakar, nggak boleh di halaman rumahnya, harus di dalam rumahnya. Kalau dulu kan orang punya rumah itu mungkin ada halamannya dulu gitu Pak ya. Halaman dulu baru masuk ke bilik-bilik yang ada secara sederhana mereka buat. Abu Bakar sengaja sholat di situ, jadikan musola di pekarangan rumahnya, biar orang itu dakwah dengan suaranya Abu Bakar Siddiq. Ya, akhirnya Ibnu Daghinah datang kembali kepada Abu Bakar, kalau kamu mau wahai Abu Bakar, sholat aja dalam rumahmu. Kalau tidak, kamu umumkan secara terang-terangan, kamu mengembalikan jaminan keamananku. Ya. Karena aku nggak mau orang-orang akan nanti berbicara, wah dia sudah jamin keamanannya, kemudian dia tarik kembali jaminan keamanannya. Ini merupakan sebuah aib bagi Ibnu Daghinah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berkata di depan Quraisy, "Aruddu ila Ibnu Daghinah istijaratihi wa ana ardu bi jiwarillahi azza wa jalla." Saya kembalikan jaminan keamanan Ibnu Daghinah, saya redha dengan jaminan keamanan dari Allah azza wa jalla. Terus Abu Bakar nggak jadi hijrah ke Habasyah, bahu-membahu bersama Nabi SAW lanjut dakwah di kota Mekah. Mekah. Kemudian sebagian kaum muslimin juga kembali ke kota Mekah setelah mereka mendengar bahwasannya Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian masuk Islam. Yang ini terjadinya kurang lebih kalau tahun 3 kenabian mulai dakwah secara terang-terangan. Tahun 4, tahun 5 ini sudah mulai hijrah ke Habasyah. Tahun ke-6 itu Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, tapi nanti kita akan bahas Hamzah dan Umar masuk Islam. Kita selesaikan dulu bagaimana kaum muslimin kondisinya di negeri Habasyah. Nah, sebagian kemudian dikirim kembali oleh Nabi SAW untuk melakukan hijrah ke Habasyah yang kedua. Ya, ini kurang lebih di tahun 7 kenabian. Ya, ketika itu 80 laki-laki bersama dengan 18 perempuan melakukan hijrah Habasyah yang kedua. Ya. Bahkan di antara rombongan yang kedua ini adalah anak-anak daripada pembesar Quraisy. Di antaranya yang ikut hijrah ke Habasyah adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah putrinya Abu Sufyan. Ummu Habibah punya suami kurang lebih namanya Abdullah bin Jahash atau Ubaidullah bin Jahash. Ya. Ikut sama Ummu Habibah hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah, Abdullah bin Jahash ini meninggal dunia. Sehingga menjandalah Ummu Habibah. Ya, Nabi SAW nikahi Ummu Habibah, ya, karena dia memperhatikan janda-janda yang ada di sana, nggak ada suaminya, di bagaimana.
Maka dengan perantara Raja Najasyi, Nabi SAW menikahi Ummu Habibah. Dia menjadi Ummahatul Mukminin, salah satu ibundanya orang-orang beriman. Menandakan Nabi bukan hanya kirim ke sana terus tidak pedulikan. Nabi bagaimana kondisi Abdullah bin Jahash meninggal. Dia menjanda Ummu Habibah. Selesai masa iddahnya, Nabi SAW menamar. Dan ini salah satu strategi dakwah Nabi SAW. Ummu Habibah putrinya siapa? Abu Sufyan, pembesar Quraisy. Ya. Setelah itu Abu Sufyan permusuhannya nggak terlalu. Bagaimana ini kan apa istilahnya mantu saya di Nabi SAW. Sampai terakhir nanti Abu Sufyan bin Harb masuk Islam, memeluk Islam pada penaklukan kota Mekah. Luar biasa kan, musuhin Nabi, perangin Nabi, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, sampai nanti Fathu Makkah masuk Islam, ya. Putrinya udah dinikahi dulu oleh Nabi SAW, udah masuk Islam duluan, ikut hijrah ke negeri Habasyah. Di antaranya juga adalah Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, ya, kemudian Suhail bin Amr, salah seorang pembesar Quraisy, punya 3 anak yang namanya Sahlah, Ummu Kulsum sama Abdullah. Tiga-tiganya masuk Islam, ikut hijrah ke negeri Habasyah. Fatimah bin Safwan bin Umayyah, pembesar Quraisy juga, anaknya Fatimah masuk Islam, ikut hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian An-Nadhr bin Haris, pernah kita cerita Nadhr bin Haris, kalau Nabi SAW sampaikan Al-Quran, Nadhr bin Haris duduk juga majelis sebelah Nabi, bacakan kisah-kisah para raja dan lain sebagainya. Anaknya dia yang bernama Firas bin Nadhr bin Harith masuk Islam, ikut hijrah ke negeri Habasyah. Begitu juga dengan Al-As bin Wa'il, salah seorang pembesar dari Bani Saham, anaknya Hisham bin As masuk Islam dan ikut hijrah ke negeri Habasyah. Nah, Hisham bin As ini adalah saudaranya Amr bin As. Ya, maka melihat banyaknya putra-putri pembesar Quraisy ini ikut hijrah ke negeri Habasyah, para pembesar Quraisy tidak bisa tinggal diam. Mereka pun mengutus 2 orang daripada pembesar Quraisy untuk mendatangi Raja Najasyi, bernegosiasi dengan Raja Najasyi agar orang-orang anak-anak muda ini dikembalikan lagi ke negeri Mekah. Ya, ketika itu yang dikirim adalah Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya. Mereka datang ke negeri Habasyah, ya, membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak, ya. Di antaranya hadiah yang disukai oleh orang-orang Habasyah adalah kulit-kulit, kerajinan dari kulit, ya, baik permadani dan lain sebagainya. Kemudian mereka melancarkan strategi, sebelum kita datangi Raja Najasyi, datang dulu ke menteri-menterinya, ya, para pembantu-pembantu Raja Najasyi. Berikan hadiah kepada masing-masing dari mereka agar mereka semua redha. Ini cara suap menyuap sebenarnya, cara suap menyuap. Kemudian katakan kepada mereka, kalau nanti kami datang kepada Raja Najasyi, minta dikembalikan orang-orang yang datang dari negeri kami, kalian harus setuju bersama kami, ya. Bilang sama raja, kembalikan mereka sama 2 orang ini. Selesailah satu persatu, semua menterinya sudah dikasih, datanglah mereka berdua untuk berbincang dengan Raja Najasyi. Mereka mengatakan, innahu qad saba'a ila biladil malik. Sesungguhnya telah murtad dan pergi ke negeri raja. Minna ghilmanun sufaha, anak-anak muda yang kurang akal dari kami. Faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinikum. Dia tidak mengambil agama kami, tapi tidak juga masuk agama raja. Ja'u bidinin mubtada'in. Mereka datang dengan agama yang mubtada', yang bid'ah, yang baru. La na'rifuhu nahnu wala antum. Kami enggak tahu agama ini, tidak juga kalian yang mengetahuinya. Ya, kemudian dijelaskanlah kami datang dari sisi paman-paman mereka yang lebih tahu tentang mereka. Ya, tolong kembalikan mereka kepada kami. Ya, maka ketika itu menteri-menterinya semua mengatakan, ya betul wahai raja. Mereka ini lebih tahu tentang anak-anak muda ini. Kembalikan mereka kepada anak-anak muda ini. Ya, sadaqu ayyuhal malik. Mereka benar, 2 orang ini benar wahai raja. Ya, mereka lebih tahu tentang orang-orang ini. Ternyata Raja Najasyi marah. Ya, ini bukti kebenaran sabda Nabi SAW. La yuzlamu indahu ahad. Tidak ada seorang pun yang dizolimi di bawah kekuasaannya. Ya, fakhodiba Najasyi. Ya, Najasyi marah. Najasyi mengatakan, la wallahi la uslimu qauman lajahu ila biladi wa ikhtaru jiwari ala jiwari ghairi. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan satu kaum yang mereka sengaja datang ke negeriku, memilih perlindungan diriku di antara negeri-negeri lainnya, hatta ad'uahum fa as'alahum madza yaqulu hadani fi amrihim. Sampai saya tanya dulu pada mereka, benar enggak yang 2 orang ini sampaikan? Ya. Kalau benar, saya akan kembalikan mereka kepada kalian. Kalau tidak,
Saya tidak akan menyerahkan mereka yang memilih jaminan keamananku daripada jaminan keamanan negeri-negeri lain. Maka dipanggil para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi juru bicara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, maka satu dan sama lain sama berkata, apa yang harus kita jawab kepada Raja Najasyi? Ya, mereka bersepakat, naqulu wallahi ma 'allamana wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kainun fi dzalika ma huwa kain. Kita akan menjawab sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kainun fi dzalika ma huwa kain. Bagaimanapun situasinya, kita akan jujur sampaikan ajaran Islam bagaimanapun situasinya. Ya, maka datanglah mereka ke hadapan Najasyi. Najasyi tanya, ini agama apa? Yang kalian tinggalkan agama kaum kalian, tidak juga kalian masuk agama Yahudi dan Nasrani. Tidak pernah ada agama seperti ini di umat-umat sebelumnya. Maka Ja'far bin Abi Thalib dengan retorikanya yang luar biasa, dia mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja. Ya, sebelum ini mereka itu ketika masuk ke menemui Najasyi tidak bersujud. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah mau menjilat, sengaja bersujud kepada Raja Najasyi. Najasyi tanya, kenapa kalian tidak sujud? Kami hanya sujud kepada Tuhan yang satu, kepada Allah Tuhan yang berhak disembah yang satu. Ya, baru kemudian berdialog dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kunna qauman 'ala syirki na'budul asnam wa na'kulul maitah. Kami ini kaum dulunya berada dalam kesyirikan. Kami sembah batu, kami makan bangkai. Kami menghalalkan hak-hak saudara kami, menumpahkan darah, ya. Na'til fawahish, kami lakukan segala macam kemungkaran. Kami putuskan silaturahmi, buruk sama tetangga. Ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat dari kami memakan yang lemah. Ya, kami terus seperti itu sampai Allah utus seorang Rasul kepada kami. Kami kenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya. Ya, dia seru kami untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan semua penyembahan batu-batu ini. Wa amarana bisidqil hadis, dan dia juga perintahkan kami untuk jujur, tunaikan amanah, sambung silaturahim baik sama tetangga, jangan tumpahkan darah dan kehormatan saudara-saudara kalian. Maka kami pun ikut sama Nabi ini. Ya. Jadi satu persatu Ja'far bin Abi Thalib jelaskan kepada raja bukan hanya bab tauhid sama syirik saja, tapi bab-bab terkait dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini semua agama sepakat, ya. Walaupun Nasrani ketika itu sudah berubah, tapi kalau bicara tentang akhlak yang mulia, jujur, amanah, baik sama tetangga, baik sama tamu dan lain sebagainya, semua nilai-nilai universal ini semua agama sepakat. Nah, di sini strateginya Ja'far. Ja'far bilang, dulu kami akhlaknya buruk, Nabi ini datang ajarkan kami tauhid dan juga akhlak yang mulia. Ya. Maka kemudian kami pun memeluk agama ini. Ternyata kaum kami kemudian menyiksa kami, menfitnah agama kami, agar kami kembali sembah batu-batu itu. Kemudian kami menghalalkan kehormatan saudara-saudara kami. Ketika kami tidak bisa bebas untuk melaksanakan agama kami, kami pun pergi ke negeri Tuhan, ke negeri baginda raja. Dan kami ikhtarnaka ala man siwaka, kami pilih baginda raja di antara negeri-negeri yang lainnya. Ya, Raja Najasyi kaget, wah ini bagus sekali, ajak kepada akhlak yang mulia. Ya, kemudian Raja Najasyi tanya, apakah kalian ada daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi kalian ini yang bisa kalian bacakan? Ketika itu Ja'far bin Abi Thalib sengaja membaca surat Maryam, karena di dalam surat Maryam ada kisah Maryam, bagaimana dia kemudian hamil, mengandung, ketemu dengan malaikat Jibril, ditiupkan kemudian ke dalam rahimnya Isa bin Maryam, ya. Kemudian kelahiran Isa yang tanpa intervensi seorang bapak, semua itu ada di surat Maryam. Mendengar surat Maryam, Najasyi menangis sampai janggutnya basah, dan uskup-uskup yang ada di sekitarnya menangis sampai kemudian dia katakan, inna hadza wallahi walladzi jaa bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. Ini yang kalian baca dengan dulu yang wahyu turun kepada Musa itu keluar dari satu lentera. Itu sumbernya sama dari Allah Azza wa Jalla, ya. Karena orang Nasrani juga mengakui kitab Taurat. Kalau sekarang itu kan satu paket, Pak, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, tapi tentu sekarang sudah dirubah-rubah. Perjanjian baru Injil gitu, ya. Raja Najasyi mengatakan ini dengan apa yang turun pada Musa keluar dari lentera yang sama. Intariqah, pergi kalian berdua, saya tidak akan serahkan mereka selama-lamanya. Maka kemudian kaum muslimin mengira mereka sudah aman.
Amr bin As berkata kepada temannya Abdullah bin Abi Rabi'ah, "Wallahi la atiyannahu ghadan." Besok saya datang lagi sama Raja Najasyi. Saya akan katakan dia menyangka atau mereka tidak mengakui Isa sebagai Tuhan. Mereka mengakui Isa bin Maryam adalah abdun, seorang hamba. Di sini cerdasnya Amr bin As. Belum masuk Islam nih Amr bin As. Nantinya masuk Islam, Nabi langsung jadikan pemimpin pasukan karena kecerdasannya. Dia nggak kehabisan akal. Dia bilang, besok saya bilang kepada raja, mereka tidak mengakui Isa sebagai Tuhan. Mereka mengakui Isa abdun, hamba biasa. Ya, besoknya singkat cerita datang kepada raja, wahai raja, tanyakan kepada mereka, ma qauluhum fi Isa bin Maryam, apa pendapat mereka tentang Isa bin Maryam? Ya, maka satu sama lain kaum muslimin, Ja'far kemudian angkat bicara, mereka mengatakan Isa bin Maryam Abdullahi wa Rasuluh, adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-azra'il batul, dia adalah ruh dari Allah dan kalimat dari Allah yang ditiupkan kepada Maryam al-azra', perawan yang batul, yang gemar beribadah. Ya, yang pertama Isa adalah Abdullah dan Rasulnya, dia adalah hamba Allah dan dia juga Rasul Allah. Ruhuhu, ruh Allah, apa maksudnya ruh Allah? Apakah ada bagian dari Allah yang menitis kepada Isa? Tidak. Ruhullah artinya ruh yang Allah ciptakan secara spesial. Semua ruh kita ini kan Allah ciptakan, Pak. Ya. Tapi ketika dikatakan ruhullah, Isa ruhullah, itu ruh yang secara khusus Allah ciptakan. Maka Isa badannya dengan kalimat kun fayakun, ruhnya juga ruh yang spesial. Ya, paham ya? Jadi disebutkan kalimatullahi wa ruhuhu, kalimat Allah dan ruhnya. Kalimatnya ditiupkan oleh Jibril alaihissalam kepada Maryam, masuk langsung hamil. Ya, setelah berlalu 4 bulan ditiupkanlah ruh. Nah, ruhnya itu spesial juga dari Allah. Tapi Allah ciptakan, bukan bagian dari Allah yang menitis, tidak. Kalau orang tidak paham, oh, ruh Allah berarti Isa ini ruh dari Allah, bukan. Ya, semua kita punya ruh. 4 bulan di kandungan ibu kita baru ditiupkan ruh. Isa juga seperti itu, tapi ruhnya khusus. Maka jasadnya spesial, ruhnya juga spesial. Kalau ruh kita banyak dosa maksiat, harus istighfar tobat biar ruhnya jadi suci lagi. Ruhnya Isa khusus, ya, badannya bagus, ruhnya juga bagus, ya. Maka Abdullah wa Rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adra'il batul, ya. Maka Najasyi ambil satu tongkat dari bumi, dari tanah, kemudian dia katakan, ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal 'ud. Isa bin Maryam, betul-betul seperti kalian katakan, tidak melampaui apa yang kalian katakan, seperti lurusnya tongkat ini. Ya. Mendengar itu, uskup-uskup yang ada di sekitar mereka kaget gitu kan. Kok raja kita bilangnya kayak gitu? Abdullah wa Rasuluh. Fatanakharat batariqahu, mereka pun riuh di sekitar Raja Najasyi. Raja Najasyi mengatakan, wa inna khartum wallahi, walaupun kalian riuh, demi Allah itulah Isa bin Maryam. Ya, dia nggak kokoh, nggak goyah dengan akidahnya, kokoh. Ya, walaupun uskup-uskupnya mengingkari perkataan dia ini. Ya. Maka kemudian singkat cerita, idhabu, pergilah kalian berdua, fa antum suyum bi ardi, kalian aman di negeriku. Ya. Kemudian dikembalikan kepada 2 orang ini hadiah-hadiah mereka. Saya tidak punya hajat kepada hadiah kalian. Ya. Kemudian kata Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis ini, kami pun sangat senang hidup di bawah Raja Najasyi, bebas ibadah, tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Ya, bayangkan 80 laki-laki sama 18 perempuan, hampir 100. Sebelumnya juga sudah ada rombongan 14 orang. Berarti sudah ada komunitas kaum muslimin di negeri Najasyi. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat sini bahwasannya ada satu orang yang ingin kemudian merebut kerajaannya Najasyi. Ya, in nazala bin Najasyi man yunazi'uhu fi mulki, in merebut kerajaan Najasyi, biasa perseteruan politik dalam negeri. Ya, fallahi ma 'alimna huznan qad kana ashadda min huzni hazinnahu inda dzalika. Maka kami pun sedih luar biasa, karena barangkali kalau bukan Najasyi yang berkuasa, kita nggak akan diberikan kebebasan ibadah, kita ditekan dan lain sebagainya. Ya, maka ketika itu kami pun mengatakan, siapa di antara kita yang bisa memantau bagaimana jalannya peperangan antara Najasyi dengan orang yang ingin rebut kekuasaannya. Maka ketika itu Zubair bin Awwam, salah seorang sahabat muda, ya,
yang kurang lebih masih belasan tahun ketika memeluk Islam dari tangannya Abu Bakar Siddiq. Dia masih muda, dia katakan saya yang mau. Maka ketika itu kejadian peperangan itu ada di Sungai Nil, ya. Sungai Nil ini adanya di kalau di sini Sudan, di sini Mesir. Barangkali dulu kerajaan Najasyi sampai ke negeri Mesir gitu ya. Dan adanya antara Najasyi dengan lawannya itu di Sungai Nil. Maka ketika itu Zubair bin Awam yang paling muda, nafakhu lahu irbatan, ada semacam kirbah kain dari kulit, kemudian ditiup sampai penuh dengan udara, maka kemudian dia masukin ke dalam dadanya. Dia pun berenang sampai dia lihat ke nahiyatin Nil, di pesisir Sungai Nil. Kemudian dia lihat pertarungan antara dua kaum ini, antara Najasyi dengan orang yang ingin rebut kekuasaannya. Fada'aunallaha lin-Najasyi. Kami pun berdoa kepada Allah untuk kemenangan Raja Najasyi. Maka dengan izin Allah, Raja Najasyi berhasil mengalahkan kaumnya dan kembalilah kaum muslimin hidup bersama dengan Raja Najasyi. Mereka tinggal kurang lebih dari 5 kenabian sampai nanti 6 setelah hijrah. Artinya hampir 15 tahun Pak di sana. Kan di Mekah kan 13 tahunnya. Mereka 5 kenabian sudah hijrah ke sana. Sampai 13 ada 8 tahun. Kemudian 6 Hijriah berarti kurang lebih 8 tambah 6 14 atau 15 tahun ya di sana. Nah, mereka tinggal dengan aman dan lain sebagainya sampai ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Sebagian daripada kaum muslimin ingin kembali menyusul Nabi SAW. Di antaranya ada Abdullah bin Mas'ud yang buru-buru kembali dari negeri Habasyah, ikut Nabi mendapatkan pahala hijrah. Ya. Kemudian ada kisah, ya kita selesaikan dulu kisah hijrahnya kaum muslimin ini ke negeri Habasyah. Abu Musa al-Ash'ari adalah suku Bani Ash'ariyun. Ash'ariyun ini adalah orang-orang di Yaman, ya. Kemarin kita pernah cerita Tufail bin Amr ad-Dausi, suku Bani Daus. Bani Daus dari Yaman. Ash'ariyun juga dari Yaman, ya. Ini bukan akidah Asy'ariyah, beda lagi Pak. Ini suku Ash'ariyun. Mereka ini adanya di Yaman bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari. Ketika mereka dengar Nabi sudah hijrah ke Madinah, mereka naik perahu ingin menyusul Nabi SAW ke negeri Madinah dari Yaman. Ternyata biar bagaimana perahu itu diombang-ambing sampai akhirnya mereka terlempar ke negeri Habasyah. Ketika itu mereka ada kurang lebih 53 orang dari Bani Ash'ariyin. Sampailah di negeri Habasyah, terdampar, ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far mengatakan inna Rasulullah SAW ba'athana hahuna wa amarna bil iqamah. Nabi SAW utus kami ke sini dan perintahkan kami tinggal dulu di sini. Maka Asy'ariyun bersama dengan komunitas kaum muslimin yang sudah ada di negeri Habasyah tinggal di sana, ya. Tinggal di sana sampai ketika sudah menaklukkan kota Khaybar, ya. Maka kaum muslimin pun dengan 2 kapal datang dari sana. Jadi rombongan besar Pak dari negeri Habasyah datang untuk menyambangi Nabi SAW. Kemudian ketika itu mereka kan gak ikut fadilah hijrah ke negeri Madinah. Hijrah kan fadilahnya besar ya, dari Mekah ke negeri Madinah. Mereka semua terluput itu pahalanya, ya. Sehingga mereka datang, Nabi SAW sudah di Madinah dan sudah melakukan kota Khaybar. Salah satu di antara perempuan yang ikut adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais istrinya siapa tadi? Ja'far bin Abi Thalib, ya. Salah satu uniknya Asma binti Umais ini Pak yang saya ingat, Asma binti Umais itu ketika Ja'far meninggal pada perang Mu'tah dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal di khalifahnya, dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi menjanda kemudian dinikahi lagi, menjanda dinikahi lagi. Ya, itulah bagaimana para sahabat memperhatikan kondisi para muslimah yang tidak memiliki suami. Asma binti Umais, ya, ketika itu datang ke rumahnya Hafsah. Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi SAW. Dan dia banyak mendengar bahwasannya kaum muslimin yang ikut hijrah bersama Nabi SAW membanggakan diri karena mereka ikut hijrah bersama Nabi SAW, sedangkan orang-orang yang datang dengan kapal itu tidak ikut hijrah sama Nabi SAW. Ketika itu Hafsah didatangin sama bapaknya yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bertanya, "Man hadhihi? Siapa ini wahai Hafsah?" Dia adalah Asma binti Umais. Umar mengatakan, "Al-Habasyiyah, hadhihi al-Bahriyah." Dia yang dari negeri Habasyah yang ikut bersama kapal tersebut. Asma mengatakan, "Iya betul wahai Umar."
Umar membanggakan diri di depan Asma mengatakan apa? Sabaqnakum bil hijrah. Kami kalahkan kalian dengan hijrah. Kami mendapat pahala apa? Hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ya. Fanahnu ahaqqu bi Rasulillah SAW minkum. Kami lebih berhak dekat dengan Rasulullah SAW daripada kalian. Ya. Maka Asma ghadibat, marah Asma. Dia mengatakan, kalla wallahi, demi Allah tidak, wahai Umar. Ya, kalian bersama Rasulullah SAW, yut'imu jahi'akum, kalian bisa dikasih makan sama Rasulullah SAW. Ya'izu jahilakum, yang jahil bisa dinasehatin sama Rasulullah SAW. Kami di negeri yang jauh, tidak punya kenalan. Ya, demi Allah, saya nggak mau menyentuh makanan ataupun minuman sampai saya bawa perkara ini kepada Rasulullah SAW. Marah ini Pak Asma. 13 tahun di sana, Umar mengatakan kami udah lebih berhak pada Rasulullah SAW daripada kamu. Datanglah beliau radhiyallahu ta'ala anha kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian dibawakan ceritanya kepada Rasulullah SAW. Umar mengatakan, ada kulti, kamu jawab apa ke Umar, wahai Asma? Ya, saya cuma mengatakan seperti ini, wahai Rasulullah. Ya, bahwasanya saya tidak mau makan dan minum, kata Nabi SAW. Laisa bi ahaqqa minni, laisa bi ahaqqa bi minkum. Mereka tidak lebih berhak dekat kepadaku daripada kalian. Lahu wa li ashabihi hijratun wahidatun. Bagi dia dan teman-temannya yang hijrah ke Madinah, pahala satu hijrah. Walakum antum ahlas safinah hijratani. Kalian yang datang dengan kapal dapat pahala 2 hijrah, ya. Hijratukum ilal Madinah wa hijratukum ilal Habasyah. Hijrah kalian ke Madinah dan dulu hijrah kalian ke Habasyah. Maka orang-orang datang dari kapal itu Pak, luar biasa senang dengan hadis ini. Luar biasa senang dengan hadis ini, kata Asma binti Umais. Orang-orang yang dari kapal itu sering sekali datang pada saya, tanya saya mengenai hadis ini. Kan dulu riwayat-riwayat hadis seperti itu Pak ya. Kemudian ditanya kali, dan amat sering Abu Musa al-Ash'ari yasta'idu hadzal hadis minni. Ulang-ulang hadis ini dari saya, ya. Abu Musa datang pada Asma, tolong bawakan lagi hadis itu. Asma ceritakan lagi, mereka senang luar biasa. Kiranya nggak dapat pahala hijrah gitu Pak. Bahkan kata Nabi, lahu wa li ashabi hijratun wahidah. Bagi Umar dan teman-temannya pahala 1 hijrah. Bagi kalian yang datang dengan kapal, ya, pahala 2 hijrah. Hijrah kalian ke Habasyah dan hijrah kalian ke negeri Madinah bersama denganku, ya, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada akhirnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashamah an-Najashi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Ashamah an-Najashi. Jadi ketika meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematiannya kepada para sahabat, ya. Kurang lebih setelah penaklukan kota Mekah, setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi sempat tulis surat sama raja-raja yang ada di sekitar kota Madinah. Ke Raja Mesir ditulis, Raja Persia ditulis, Raja Romawi ditulis. Salah satunya ditulis kepada Raja Najasyi. Ditulis, min Muhammad Rasulillah ila Najasyi azimul Habasyah. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, penguasa negeri Habasyah. Simpel suratnya Pak, aslim taslam. Masuk Islamlah kamu selamat. Kalau tidak, kamu memikul semua dosa orang-orang Habasyah. Maka Raja Najasyi pun mengambil surat Nabi SAW, dia masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, tapi dia tidak bisa amalkan syariat Islam sama sekali, karena dia raja. Semua di sini uskup-uskup Kristen Nasrani semua. Dan sebenarnya kerajaan Habasyah itu di bawah Romawi. Romawi Kristen yang besar, mereka di bawah Romawi sebenarnya. Maka dia menyembunyikan Islamnya sampai hari kematiannya. Ketika kematiannya, radhiyallahu taala anhu, dia ini dikabarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Beliau kemudian mengatakan, sahibul Habasyah qad tuwfiya al-yawm rajulun salih. Pada hari ini, kata Nabi SAW, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang saleh. Mata bi ghairi ardikum, dia mati di selain negeri kalian. Man huwa ya Rasulullah? Para sahabat, siapa wahai Rasulullah? An-Najasyi. Fastaghfiru li akhikum. Dia adalah An-Najasyi, maka mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Qumu fasallu alaihi. Ayo berdiri, kita salatkan dia. Itulah salat gaib satu-satunya yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi pergi ke musalla beliau, kurang lebih tanah lapang ya, di mana beliau biasa melaksanakan salat jenazah, tapi nggak ada jenazahnya. Maka kami pun membuat saf 2 atau 3 saf di belakang Nabi SAW.
wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Nabi takbir 4 kali untuk Raja Najasyi. Itulah satu-satunya salat gaib yang Nabi SAW lakukan untuk Raja Najasyi. Ya, luar biasa Raja Najasyi ya. Dia raja, tapi biar bagaimana kebenaran datang kepada dia, ya, dia terima kebenaran itu. Walaupun tidak bisa kemudian menyuarakan ataupun menampakkan kebenaran tersebut. Nanti hal yang sama Pak sempat terjadi pada Raja Heraklius. Heraklius itu raja Romawi. Dia ketika datang surat Nabi SAW, dia itu udah tahu betul, ini betul dia nabi terakhir yang bakal diutus. Dan dia ini ahli nujum gitu ya, tahu perbintangan. Dia lihat ini bintang, ini nabi terakhir diutus, tandanya udah ada. Bahkan dia sempat katakan ketika dia datang, dia lihat surat Nabi SAW, "Lau kuntu indahu laqabbaltu alaihi qadamaihi." Seandainya aku ada di sisinya, saya cium kedua kakinya dia. Penghormatannya Heraklius sama Nabi SAW. Tapi biar bagaimana, dia kemudian perang sama Nabi di perang Tabuk, perang sama Nabi di perang Mu'tah, ya, sampai akhirnya Nabi SAW meninggal. Abu Bakar lanjut, ya, utus pasukan untuk menyerang Heraklius. Dia dikuasai oleh cinta kekuasaan, ya. Padahal dia udah betul-betul tahu ini Nabi ini gak ada yang bisa ngalahin, ya. Perang Tabuk itu Pak, Nabi itu sebulan jalan ke negeri Tabuk untuk menunggu Heraklius sama pasukannya. Heraklius ketakutan luar biasa, raja Romawi dengan pasukannya ketakutan. Nabi sebulan Pak nyantai di daerah Tabuk, ya, jual beli dagang dapat keuntungan. Gak berani Raja Heraklius datang ke daerah Tabuk, karena dia tahu siapapun lawan Nabi ini pasti kalah, ya. Nabi SAW meninggal, ya, pertempuran pun berlanjut dengan pasukannya Abu Bakar As-Siddiq dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya. Nah, itulah perbedaan antara Raja Heraklius dengan Raja Najasyi, ya. Selama-lamanya orang akan menyebut Raja Najasyi dengan kebaikan, dan selama-lamanya orang akan menyebut Raja Heraklius dengan keburukannya, ya, karena dia memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itulah kisah bagaimana dua hijrah dari kaum muslimin ke negeri Habasyah, ya. Bagaimana perjuangan kaum muslimin dalam menyelamatkan agamanya. Dan di sini pernah kita sebutkan, perginya kaum muslimin ke negeri Habasyah bukan untuk sekedar menyelamatkan diri mereka. Mereka takut disiksa dan diadab dan lain sebagainya, bukan. Tapi untuk mencari tanah baru yang barangkali bisa menjadi markas Islam. Ya, buktinya apa? Yang dikirim orang-orang hebat. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Boleh jadi nantinya ada markas Islam yang baru di selain kota Mekah. Karena dakwah udah sulit di kota Mekah nih, ya. Orang-orang disiksa, disakiti dan lain sebagainya, ya. Nah, Nabi SAW juga pernah lakukan ini ketika beliau coba dakwah di kota Taif, ya. Mekah udah nggak bisa, udah jangan dipaksain, datang ke negeri Taif, barangkali orang mau dengar. Bukannya orang dengar, malah Nabi SAW dilemparin batu, ya. Sampai nanti Nabi juga coba ketika musim-musim haji, kabilah-kabilah didatengin sama Nabi, ya. Siapa yang mau jaga saya? Quraisy telah menghalangi saya dari menyampaikan firman Tuhan saya, ya. Beliau tawarkan diri beliau kepada kabilah-kabilah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Menandakan faedahnya pelajaran yang bisa kita ambil ketika dakwah tidak diterima di satu tempat, ya. Jangan kita kemudian konsisten pengen di situ terus gitu kan. Masih banyak tempat lain yang pengen bisa terima dakwah, ya. Ada sempat masjid kan Pak, mau dibangun susah dibangunnya kan, kenapa? Ditolak oleh masyarakat. Ya, dakwah nggak boleh berhenti, cari tempat lain, ya kan? Cari tempat lain, bangun masjid di sana, dakwah Islam berlanjut. Nabi nggak kondusif di Mekah, Nabi pindah coba Habasyah. Habasyah belum bisa, Taif coba. Taif belum bisa, sampai akhirnya di kota Madinah, baru kemudian dakwah itu berhasil. Sudah masuk Isya? Belum, ya. Yang kedua, pentingnya perencanaan dalam hijrah. Lihat bagaimana Nabi SAW merencanakan hijrahnya itu satu-satu keluar dari kota Mekah. Bertemu di satu spot, satu tempat, baru kemudian ke pesisir. Di pesisir mereka korbankan harta juga untuk menyewa kapal pergi ke negeri Habasyah, ya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bagaimana negeri kafir juga berbeda-beda tingkat kezalimannya. Ini pernah kita sebutkan, ya. Mekah negeri kafir, Habasyah juga negeri kafir. Tapi ini negeri kafir yang satu, ibadah nggak bebas, ya. Ibaratnya kalau kita lihat di Eropa, ada negara-negara Eropa nggak boleh pakai jilbab, ya.
tempat-tempat umum, sekolah apa, nggak boleh pakai jilbab, simbol-simbol agama nggak boleh. Tapi ada negeri kafir yang lebih toleran, memberikan kebebasan dan lain sebagainya. Ya, jadi negeri kafir pun berbeda-beda tingkatannya. Barangkali sebagian saudara-saudara kita, ya, sulit kemudian dari negeri kafir langsung ke negeri Islam ini masih sulit. Ya, misalkan dari Inggris langsung ke Indonesia masih sulit. Dia carilah bagaimana negeri kafir itu yang lebih ringan, yang lebih memberikan kebebasan kepada kaum muslimin. Adapun orang Islam yang sudah ada di negeri Islam, Darul Islam, jangan malah dia pergi ke negeri kafir, ya kan? Lihat para sahabat ini gak bebas ibadah apa segala macam, dia cari negeri yang lebih bebas beribadah sampai akhirnya ke kota Madinah bebas. Nah, ini kita lihat kaum muslimin malah berusaha gimana caranya saya bisa tinggal di negeri non muslim. Sulit jalankan agama di sana. Di saya sendiri Pak, keturunan Pakistan ini banyak yang hijrah Pak, Kanada, London ya. Itu mungkin generasi pertama masih kuat Islamnya, tradisinya masih dijaga, budayanya masih dijaga. Generasi kedua datang Pak, anak-anaknya itu hidupnya sudah seperti mereka, seperti orang kafir. Ya, kadang-kadang apa namanya hidup serumah dengan perempuan, punya anak, udah hidup aja nggak ada akad, nggak ada apa. Kemudian ibunya pergi, ya dia sama perempuan lain lagi, anaknya sama dia ikut. Subhanallah, udah seperti dengan apa? Seperti mereka udah kehidupannya. Ya, jadi itulah bahayanya. Ya, jangan kita katakan wah kita kuat imannya bisa kita jaga. Siapa yang tahu gitu ya ketika di sana ya luar biasa cobaannya. Ya. Kita jeda sebentar untuk memandang salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana seseorang itu diuzur karena kejahilannya. Sebagian kaum muslimin yang hijrah ke kota Habasyah, banyak syariat-syariat Islam gak sampai ke mereka. Ya, di antaranya disyariatkannya sholat yang 5 waktu, yang dulunya sholat cuman sholat malam saja, kemudian sholat siang dan malam 2 rakaat. Banyak syariat-syariat tidak sampai kepada mereka. Surat menyurat masih susah dan lain sebagainya. Mereka diuzur karena ketidaktahuan mereka. Karena syariat ini belum sampai kepada mereka. Baru nanti ketika mereka hijrah ke Nabi SAW, maka barulah mereka mengetahui ada syariat-syariat yang seperti ini, seperti ini, dan seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Apa yang belum sampai kepada kita, kepada kawan-kawan kita, tidak dihukumi karenanya. Mungkin selama ini kita nggak tahu, ternyata nggak boleh ya kita banyak orang-orang kerja di perbankan dan lain sebagainya. Mungkin mereka nggak tahu. Maka yang sudah sampai dia tahu itu semuanya nggak masalah. Dia manfaatkan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah tahu, ya dia berusaha untuk meninggalkan. Sebagian ulama mengatakan boleh dia ambil kira-kira nafkah untuk setahun ke depan. Baru kemudian dia tinggalkan. Ya, apa yang dia tidak tahu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkait dengan harta dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti malah jadi mendingan pura-pura nggak tahu aja lah, pura-pura nggak belajar gitu kan. Biar saya nggak tahu, pas banyak tahu makin nggak boleh. Nah, ini kita dihukum karena tidak belajar dan dihukum karena tidak mengamalkannya. Kalau kita sudah belajar karena qadarullah memang kita belum tahu, padahal kita sudah belajar ya. Atau mungkin sudah tahu cuman belum pasti hati kita. Karena terkadang hidayah itu seperti itu Pak. Ya, kita baru dengar cuman belum dengar dalilnya. Ya, nggak apa-apa. Kita cari tahu terus gitu ya. Karena kadang-kadang tidak bisa dengan sekali kasih tahu kita langsung yakin, ya. Harus kemudian dialog lagi, tanya lagi, gali lagi, baru kita sampai kepada keyakinan. Begitu juga kita sebagai dalam mendakwahkan, tidak bisa sekali kita kasih tahu, kita harap orang harus dengar dan harus terima, ya. Sekali kita kasih tahu, dialog lagi, ya, bawa ke pengajian lagi, baru kemudian hidayah itu dapat sampai kepada dia. Begitu juga pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana tidak semua orang itu berdakwah. Para sahabat yang ada di sana mewakilkan Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi khotib, yang menjadi pendakwah, ya. Tidak semua orang kemudian ambil bicara. Mereka sudah paham ini Ja'far yang paling paham, kamu yang bicara, yang lainnya diam, ya. Maka masalah agama tidak boleh semua orang berbicara. Wakilkan kepada yang paling paham biar dia kemudian yang menjawab, ya. Teringat Imam Malik kalau ada ulama itu datang ke kota Madinah. Dia ditanya sama murid-muridnya, bagaimana pendapat Tuhan mengenai masalah ini.
Kata mereka tidak boleh berfatwa di Madinah selama Imam Malik masih hidup kecuali Imam Malik. Ya, padahal Imam Maliknya nggak ada, Pak. Ya, kalau di satu majelis ada orang lebih alim, ya kita tidak jawab, biarkan dia yang jawab. Ini ulamanya mungkin di kota Madinah, cuma Imam Maliknya nggak ada. Cuman menghormati Imam Malik, dia katakan apa? Tidak boleh fatwa di kota Madinah selama Imam Malik masih ada, melainkan Imam Malik. Ya, jadi tidak semua orang dapat berbicara mengenai agama. Kemudian lihat bagaimana Ja'far bin Abi Thalib menjawab pertanyaan-pertanyaan akidah dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dia bawakan surat Maryam, dia bawakan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga dia menggunakan strategi dakwah dengan menyebutkan ya, tadi yang kita sebutkan ya, nilai-nilai akhlak yang universal. Diakui oleh orang-orang Mekah, diakui juga oleh orang-orang Habasyah. Ini kecerdasannya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Masalah-masalah akidah dijawab dengan surat Maryam. Di situ ada akidah kita mengenai Isa, akidah kita mengenai Maryam, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kita sampaikan mengenai hijrahnya kaum muslimin dari kota Makkah menuju Habasyah yang pertama dan kedua, dan juga hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, pengorbanan yang luar biasa dari kaum muslimin. Insya Allah pada pekan berikutnya kita masuk Islamnya dua tonggak daripada umat Islam pada awal-awal Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Fadhil. Jadi Abu Bakar sholat di halaman itu apakah dibolehkan? Apabila salah kan biasanya diturunkan ayat lewat Allah dan lewat Nabi. Ya. Dia membangun musola, semacam tempat sholat khusus yang ada di pekarangan rumahnya. Nah ini dibolehkan tentu, gitu kan. Bahkan salah satu yang strategi dakwah gitu ya, biar orang itu melihat kita baca Quran, kita sholat, ya, walaupun tidak harus kita kemudian berucap kepada mereka, mengajak mereka, ya. Salah satunya misalkan kita jalan ke masjid. Kadang orang lihat kita jalan ke masjid, bolak-balik dia segan juga, cobain ke masjid, bener gak? Ya, dia barangkali duduk-duduk di warung gitu kan. Kita nggak dakwah pada mereka secara lisan, cuman kita bolak-balik aja lewat di depan mereka, Bang. Subuh, ya, maghrib, isya gitu kan. Mereka lama-lama pikirkan, kok sholatnya ke masjid gitu kan. Itu dakwah dengan tidak langsung. Ya, niatkan dalam hati kita berdakwah. Abu Bakar juga seperti itu. Sengaja dia sholat di pekarangan rumahnya, dia tahu nih pada dengerin nih semua Al-Quran. Dan Al-Quran itu ya mereka kan orang Arab asli, ya pasti mereka terpengaruh dengan Al-Quran. Dan Abu Bakar tidak mampu menguasai dirinya. Kalau udah baca Al-Quran nangis luar biasa, ya. Maka mereka pun berharap dapat hidayah dari sana. Dan umumnya Quraisy sebagian besar masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah hampir semuanya masuk Islam, ya hampir semuanya masuk Islam. Hanya beberapa saja masih kabur keluar kota Mekah takut dibunuh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya insya Allah dibolehkan. Silakan Pak. Terkait dengan mengenai sholat goib tadi. Sholat goib. Kalau kasus ini kan ternyata di tempatnya Pak Janaza itu tidak ada muslim, sehingga pada saat beliau meninggal dan dia sholatkan, bukan Nabi yang sholatkan di sini. Nah ini banyak sekarang kejadian bahwa misalnya ada saudara meninggal di Surabaya, di sana disolatkan, tapi di sini juga sholatkan goib itu gimana? Iya, kalau di Surabaya sudah disolatkan, maka kewajiban fardu kifayahnya sudah selesai, sudah dilakukan oleh mereka. Kita tidak perlu lagi sholat jenazah di sini, gitu kan? Ya, kalau kasusnya sekarang tuh biasanya Pak, yang meninggal di kecelakaan pesawat, jasadnya nggak ditemukan, ya. Kalau konfirmasi yang mati semua ya udah kita sholat jenazah, siapapun itu kan. Misalkan ada kaum muslimin yang meninggal di sana, kita sholatkan gaib seperti itu. Jenazahnya nggak ditemukan, kapal terbakar atau apa kan, jenazahnya tidak ada, boleh kita sholatkan gaib seperti itu. Ya. Adapun kalau di sana sudah disolatkan, udah nggak usah. Kewajiban fardu kifayahnya sudah ditunaikan. Silakan Pak. Kalau itu tadi terkait itu kan, jadi itu apa masih relevan di zaman sekarang yang informasi begitu keras. Masya Allah, jahil dengan kekufuran ya. Jahil dengan uzur dengan jahilan ya. Iya, orang tidak tahu tentang syariat Islam, gitu kan? Atau orang tidak tahu tentang Islam secara umum atau syariat Islam secara khusus. Ya, sebenarnya senantiasa relevan sampai akhir zaman. Karena apa? Karena ketika orang menuntut ilmu, kan dia step by step, ya kan?
Awalnya dia nggak tahu, kemudian dia tahu cuman nggak tahu pasti gitu kan. Dalam posisi seperti dia masih diudzur karena dia nggak tahu pasti, ya. Sampai kemudian dia gali lagi, barangkali dia udah tahu pasti, Pak. Cuman apa namanya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Saya masih nggak mau ikut, ya. Dia termasuk orang yang bermaksiat. Kalau orang bermaksiat dengan rahmat Allah, insya Allah Allah masih bisa ampuni. Tapi kalau dia sudah tahu, kemudian dia apa namanya menantang, nah disitulah dia bahayanya. Ketika dia menantang kebenaran itu dia bahaya. Tapi kalau dia sudah tahu ini memang tidak boleh ya, cuman saya masih belum bisa meninggalkan ya. Dia termasuk orang yang asi bermaksiat. Ya, ketika orang bermaksiat, dia bisa dihancurkan maksiatnya dengan amal kebaikan dia. Maksiatnya bisa dilebur dengan istighfar taubatnya dia. Maksiatnya bisa dilebur dengan doa orang-orang soleh untuk dia. Ya, tapi dia mengaku ya ini memang tidak boleh. Saya masih tidak bisa meninggalkan misalkan. Ya, ini termasuk orang bermaksiat. Tapi kalau dia sudah mengingkari, ya, maka itulah dia dalam kondisi yang berbahaya. Adapun uzur karena belum tahu Islam sama sekali. Ya, ini pernah disebutkan oleh salah seorang ulama hadis namanya Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau mengatakan orang-orang di Eropa sana boleh jadi mereka nggak pernah dengar tentang Islam yang benar. Karena Islam yang sampai ke sana, Islam apa? Islam Ahmadiyah. Ahmadiyah itu muncul di India, Pak. Itu dinaungi oleh pemerintahan Inggris karena dulu India jajahan Inggris. Sekarang Ahmadiyah ini punya khalifah. Tapi khalifahnya bukan di India, di mana? Di London tinggalnya, Pak. Nah, ini aliran sesat yang memang didanai oleh Inggris. Orang-orang Inggris sebagian mereka nggak tahu Islam kecuali Islam Ahmadiyah. Kalau mereka datang kepada Allah Azza, tentu di dunia kita menghukumi mereka semua orang kafir. Tapi di hari kiamat datang kepada Allah, mereka diuzur karena jahil. Saya nggak tahu Islam belum sampai kepada saya, gitu kan? Nah, orang-orang seperti ini akan ada ujiannya lagi pada hari kiamat kelak, ya. Tentu kalau di dunia kita hukumi mereka semua sebagai orang kafir dengan diwafatkan dan semuanya kan apa namanya ritual-ritual orang kafir, tapi kita nggak pernah tahu apakah betul Islam sudah sampai kepada mereka. Dalam satu hadis, yu'ta bi arba'atin yaumal qiyamah, ada 4 orang dihadirkan pada hari kiamat. Yang satu rajulun apa namanya? Yang pertama adalah orang yang tua renta. Dia bilang, ya Allah, Islam datang pada saya udah pikun, saya nggak ngerti apa-apa. Ya. Yang kedua orang yang maaf ada keterbelakangan mental. Dia bilang, ya Allah, Islam datang pada saya, anak-anak lemparin saya pakai batu. Yang ketiga orang yang tuli. Orang tuli gimana ajarin Islam, Pak? Tuhan itu Allah, bagaimana saya nggak bisa dengar? Dia nggak bisa tahu. Saya punya teman orang tuli ya begitu-begitu aja sholatnya, ya kan? Dia kan kalau tulis paket ya, bisu juga, nggak bisa bicara juga. Dia akan beruzur di hari kiamat pada Allah. Dan yang keempat orang yang mati pada zaman fatrah. Zaman gak ada Nabi, zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Masuk juga ke orang ini, orang-orang yang gak tahu Islam. Islam gak datang sama mereka. Ya, mereka berempat akan berargumen di hadapan Allah. Ya Allah, Rasul gak datang pada kami. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian tidak akan dizolimi. Ini ada perintah untuk kalian. Maka Allah keluarkan semacam leher dari api neraka. Kemudian diutus seorang Rasul, ayo masuk kepada kalian kepada neraka ini. Maka orang yang seandainya di dunia ketemu sama Rasul, ketemu sama Islam dan membangkang, mereka katakan saya nggak mau masuk api neraka. Dan orang yang ditakdirkan sama Allah dapat hidayah, mereka akan terjun ke api neraka. Itulah hakikatnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hakikat ketaatan kan itu. Kalau disuruh ya kerjakan. Ya disuruh ini kan Rasul udah diutus di depan Allah loh. Rasul diutus. Masuk kalian ke leher api neraka ini. Sebagian mereka yang sudah ditetapkan asyaqawah, kecelakaan, mereka katakan, kami kan kabur dari api neraka. Padahal itulah hakikat ketaatan kepada Rasul. Maka uzur-uzur itu diberikan kepada 4 macam orang ini. Ya, nah, seperti itu. Ya tentu di dunia kita hukumi mereka semua adalah orang kafir, tidak beriman. Tapi nasib mereka di akhirat kelak itu nanti ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cukup ya? Ada lagi? Satu lagi ya. Syariat puasa Arafah itu dimulainya kapan? Karena haji kan cuma sekali. Iya. Puasa Arafah itu mulai kapan? Apakah pas haji itu atau sebelumnya sudah? Puasa Arafah ya? Iya. Saya belum temukan di kapan dimulainya gitu. Hanya Nabi SAW pernah sabdakan kan, Shaum Yaum Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu ala Allah, saya harapkan kepada Allah tukaffiru sanatal madiyah wal qadimah, menghapuskan 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Tapi kapan disyariatkannya saya belum dapat riwayatnya.
Tapi haji sudah ada dari sebelum Nabi diutus. Pernah kita sebutkan Nabi itu pernah wukuf di Arafah. Ya, padahal Quraisy itu nggak ada yang mau wukuf di Arafah. Arafah itu keluar dari tanah haram. Nabi sebelum diutus jadi Nabi sudah ikuti syariat Nabi Ibrahim ini. Ya, tapi wukufnya nggak mau Nabi sudah di Arafah. Quraisy yang lain nggak ada yang mau di Arafah. Mereka katakan kami ini penghuni tanah haram, kami nggak mau keluar ke Arafah. Nabi kita Muhammad SAW pada masa jahiliyah sudah wukuf di Arafah, menandakan sudah ada haji, sudah ada wukuf dan lain sebagainya. Adapun syariat puasanya, saya belum dapat riwayat kapan Nabi SAW kemudian mensyariatkan itu. Ya, Insya Allah kalau kita tidak ada halangan hari Selasa, Pak ya. Selasa atau Rabu? Selasa ya. Rabunya sudah Idul Adha, berarti Selasanya semoga memudahkan kita berpuasa. Ya, nah cukup yang benar datangnya dari Allah. Semoga kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang kita amalkan, kita dakwahkan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datangnya dari khilafan kita. Kita istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.